Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Ta'ata Gusman, NIM 1900331046. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Sebelum kita ke kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia, kita ke pengertian terkait konsep kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Secara etimologi, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy dalam bahasa Inggris, adapun kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari education policy yang merupakan penggabungan antara education dan polisi. Kebijakan berarti aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal, netral, dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan. Kebijakan pendidikan Islam adalah pengambilan keputusan rangkaian konsep dan asas yang menjadi panduan dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pendidikan Islam itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 meliputi kebijakan mengenai lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non-formal. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan materi pendidikan agama Islam yang sudah termuat dalam kurikulum mata pelajaran di lembaga. Tujuan pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kurikulum dan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kurikulum yang dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman saja tanpa ada tambahan-tambahan ilmu umum sama sekali seperti yang berlaku dalam sistem pendidikan pesantren salafi murni. Yang kedua adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu umum dengan tambahan pelajaran ilmu-ilmu keislaman seperti yang terjadi dalam sistem madrasah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pelajaran keislaman di madrasah tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap. Yang ketiga ada lembaga pendidikan yang mengawinkan sistem madrasah dengan sistem pesantren. Lembaga pendidikan tersebut tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman diajarkan 100%. Hal tersebut berlaku terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang bervariasi ke pondok pesantren modern gontor. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pendidikan Islam era Orde Lama. Jadi sebelum ke kebijakannya, kita akan mempelajari terkait sejarah. Jadi sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama seiring dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam memang tidak bisa lepas dari waktu tertentu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa dan tonggak-tonggak sejarah sebagai pengikat. Oleh karena itu, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 65 yang lebih dikenal dengan Orde Lama akan berbeda dengan tahun 65 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan Orde Baru.
Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perubahan-perubahan di berbagai aspek telah terjadi. Tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam pendidikan. Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintahan RI tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama tersebut secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Oke, selanjutnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam era Orde Lama. Jadi kebijakan pemerintahan tentang pendidikan khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan ke sekolah-sekolah umum. Maka pada bulan Desember tahun 46 dikeluarkanlah surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pemerintah pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, negeri dan swasta yang berada di bawah Kementerian PP dan K. Oke. Selanjutnya, pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 11 pasal 20, yaitu yang pertama, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. Jadi di sini itu orang tua disuruh menetapkan apakah anak itu akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Sementara itu pada peraturan bersama Menteri PP dan Menteri Agama nomor 1432 tanggal 20 Januari 51 dan nomor K1 652 tanggal 20 Januari 51 agama diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah itu. Pasal 1. Yang pertama, di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan, umum dan kejuruan diberikan pendidikan Islam. Dan yang pasal 2 itu, di sekolah-sekolah rendah, pendidikan agama dimulai pada kelas 4. Banyaknya 2 jam dalam 1 minggu. Jadi dalam sekolah-sekolah rendah itu pendidikan agama Islam dimulai sejak kelas 4 dan jamnya itu hanya 2 jam itu di masa pendidikan agama Islam di Indonesia pada Orde Lama. Yang kedua, di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambahkan menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan. Pasal yang ketiga ada di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberikan pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. Dan ada pasal 4 yaitu pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing. Yang kedua, pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam agama. Yang ketiga, murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu boleh meninggalkan kelas selama pelajaran itu. Dan keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintahan pada zaman Orde Lama, maka pada akhir Orde Lama tahun 65 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimasukkan untuk memperkuat umat Islam. Pada tahun 66, MPRS
bersidang lagi. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuannya dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian, maka sejak tahun 66, pendidikan agama menjadi hak wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam era Orde Baru. Saya akan bacakan sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, sejak ditumpasnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 66, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Pada tahun 66, MPRS telah bersidang. Suasana pada waktu itu adalah membersihkan sisa-sisa mental G30 SPKI dalam keputusan di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, maka sejak tahun 66 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu pada TAP MPR nomor Bab 2 Pasal 3 disebutkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945. Keberhasilan pemerintahan tentang pendidikan Islam Orde Baru. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Madrasah mendapatkan perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Berdirinya MUI pada tahun 75, pelanggaran SDSP atau sumbangan dana sosial berhadiah mulai tahun 93 setelah berjalan sejak awal tahun 80-an. Pemerintahan juga pada akhirnya memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. Yang ketiga, ada terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, dan ada komplikasi hukum Islam atau KHI, dukungan pemerintahan terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BASIS, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh, yang idenya muncul sejak 68. Berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan. Oke, sekarang ke kurikulum pendidikan Islam era Orde Baru. Jadi, setelah SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah dikeluarkannya SKB 3 Menteri dengan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 84 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah, yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Yang kedua, SKB 2 Menteri dijiwai oleh TAP MPR nomor 2 TAP atau MPR 83 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain diadakan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum maupun di sekolah madrasah. Dan ada jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pesantren klasik, yang kedua ada madrasah diniyah, yang ketiga ada madrasah-madrasah swasta, yang keempat ada madrasah ibtidaiyah negeri. Oke, kita bahas yang nomor 1, yaitu pesantren klasik, yaitu semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama.
yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Yang kedua, madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Yang ketiga ada madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersama-sama dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum. Yang keempat ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun di mana perbandingan umum kira-kira 1:2. Yang kelima, suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 tahun dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. Yang keenam ada pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 60-an pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan 2 bagian, yaitu 2 fakultas di Yogyakarta dan 2 fakultas di Jakarta. Oke, itu adalah kebijakan pendidikan Islam di era baru atau Orde Baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu kebijakan pemerintahan tentang pendidikan Islam era reformasi. Pendidikan Islam era reformasi, pada masa reformasi, pendidikan agama Islam lebih diperhatikan, disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu buktinya adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatur berbagai bidang pendidikan. Salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam. Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan politik tersebut di atas telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam era reformasi keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Adapun kebijakan pemerintahan dalam menyempurnakan sistem pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi atau MDI atau MI, ada MTS, MA, PTAIN, PTAIS atau Al-Jamiah. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan atau subsidi guru, perpustakaan, keterampilan teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga ada program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama. Yang keempat ada kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga pengajaran dan profesional. Yang kelima, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006. Melalui kurikulum ini, para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum, juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, membacakan masalah, dan menganalisis. Dan berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi ada standar isi kurikulum,
standar mutu pendidikan, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.